Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah, Tuhan begitu mengasihimu. Kasih sayang Tuhan juga yang menghantar tibakan kita dari tempat kita masing-masing, jika kita boleh berkumpul di rumahnya yang kudus untuk memuliakan namanya. Pada minggu kita hari ini, yaitu minggu yang kelima setelah Trinitatis, yang dibungkus dalam tema besar, mencintai hukum Allah. Saudara-saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Roma. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai yang ke-25. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Simak itu ayat 15, banyak sekali mempergunakan kata aku. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau kita simak tadi banyak mempergunakan kata aku, 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 aku. Nah, kalau dengan memperhatikan itu, maka kita boleh merasa bahwa satu waktu Paulus yang dari nama Saulus, seorang yang mengejar orang Kristen, seorang yang memiliki kegemaran menganiaya orang percaya, mengambil satu waktu untuk bermeditasi mungkin, atau melakukan perenungan di dalam hidupnya. Saudara, ini memang menjadi penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita,
akan sangat menjadi penting dalam pertumbuhan kerohanian kita apabila kita boleh dan mau dengan sukacita meminta dan mengundang Roh Kudus hadir dalam diri kita, dan kita boleh memutus sejenak hubungan kita dengan dunia ini. Kita merenung dan berefleksi, melihat sejauh apa pertumbuhan iman percaya kita, sejauh apa ketundukan dan ketaatan kita dalam pengakuan iman percaya yang selalu kita dengungkan, sampaikan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Apakah pengakuan iman itu hanya slogan atau hanya untaian kata-kata yang dihafalkan dan kemudian kehilangan makna dari pengakuan itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu berkaca kepada grand penciptaan Tuhan. Ketika Allah mau menciptakan manusia, Dia memiliki satu peta. Dia tidak dapat mencipta manusia itu, atau katakanlah tidak bermaksud mencipta manusia tanpa ada polanya, tanpa ada tiruannya. Akan sangat gampang, akan sangat berbanding terbalik ketika Dia menciptakan segala sesuatu sebelum manusia. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan hanya dengan firman. Dia ciptakan hewan hanya dengan perkataannya. Dia menciptakan cakrawala, bulan, bintang, dan pembagian waktu hanya dengan perkataan saja. Jadilah ini jadi, jadilah ini jadi, jadilah ini jadi. Tetapi ketika Dia ingin menciptakan saudara dan saya, benar-benar terencana, benar-benar membutuhkan satu pola. Maka marilah kita jadikan manusia. Dan Dia membutuhkan bahan dari yang Dia cipta, yaitu tanah, yaitu bumi. Dia ambil, Dia bentuk, dan bentukan itu tidak diambil dari yang ada di bumi ini. Coba bayangkan kalau Tuhan membentuk, awalnya Dia membentuk dengan menggunakan apa yang sudah ada Dia ciptakan, kita nggak bisa bayangkan entah seperti apa bentuk kita ya. Atau Dia mungkin mengambil rupa dari, untuk wajah Dia ambil dari serigala, untuk kaki Dia ambil dari King Kong. Wah, yang ada bisa seram-seram kan? Itu? Atau untuk mulut diambil dari buaya. Waduh, makin ngeri. Ketika saya membaca ini, saya kepikiran ke sana. Untungnya Dia itu mengambil pola dari yang tidak ada di dunia ini, yaitu dari dirinya sendiri. Dah, dengan perenungan seperti ini semakin meyakinkan dan memperkuat kita bahwa memang benar kita sangat berbeda dari ciptaan yang lain. Nah, jauh dalam relung hati manusia, sesungguhnya ada keinginan untuk berbuat baik terhadap sesama, dan ada keinginan besar untuk melayani Allah. Dan memang itulah tujuannya. Allah menciptakan manusia agar dia berbuat baik, agar mampu melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa, sehingga dengan kehadiran manusia, manusia itu bersama dengan alam boleh menyatakan kemuliaan bagi Tuhan, sehingga suara air yang mengalir itu juga boleh melantunkan pujian bagi Tuhan, sehingga setiap kicauan burung ataupun longlongan serigala atau suara-suara yang ada di tengah-tengah bumi ini, bahkan desiran angin boleh melantunkan kemuliaan bagi Tuhan, sehingga menjadi satu orkestra yang sangat baik, iring-iringan yang sangat baik. Maka Dia memanugerahkan rohnya. Tapi saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa
ketika Allah memberikan kehidupan itu dan ada dalam diri manusia, itulah keinginan awalnya. Dan setiap manusia memiliki naluri untuk berbuat baik. Setiap manusia mengingini naluri untuk memuliakan Tuhan. Tapi apa daya, iblis dengan segala kelicikannya memutar hukum kasih itu. Dia lalu datang dan memberikan umpan-umpan lambung. Ya, kalau seorang pemain voli ketika dia diberikan bola angkatan yang luar biasa, tinggal pak, ya tinggal smash kan gitu. Iblis memberikan umpan-umpan yang sangat luar biasa dan dimakan. Hai manusia. Itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 itu ya, ayat 4 sampai ke 6. Tentang pohon yang ada di tengah ini firman Tuhan berkata, nggak boleh kamu makan. Itu awalnya. Awalnya manusia itu juga melakukan perlawanan terhadap godaan iblis. Cuman nggak seberapa. Karena apa? Karena memang dia sedikit banyak tergoda. Oh, kalau kau makan ini, maka kau akan seperti dia. Itu, kalau kau ambil ini maka kau akan memiliki pengertian yang luar biasa. Itu ndak ubahnya kalau kita jalan-jalan di mall ya kan. Yang tadinya hanya mau beli, katakanlah beli satu potong pakaian, tapi ketika kita berjalan-jalan dalam semua ada banyak yang memanggil-manggil. Hai coba tolong ini, coba ini parfum, ini testernya, ini. Wow. Yang tadinya uangnya cuma 50.000, enggak apa-apa, kau boleh memilikinya. Ya nanti potong gaji tiap bulan kan gitu. Dan kita tertarik, lalu lewat dari food court. Wow, yang tadinya ibu-ibu sudah masak di rumah, tapi ketika dia mencium uap-uap makanan yang ada di food court, wah ini enak, ini bagus untuk kulit, ini bagus untuk membentuk wajah. Wow, aku nggak punya uang. Oh bisa kok pakai kartu kredit. Set, kan gitu. Tinggal gesek, set. Budget yang aturan 300.000, pulang dengan sukacita, bawa banyak jadi 3 juta. Pas tanggal jatuh tempo, Marsa mania. Itu. Nah ini yang terjadi dan di umpan-umpan lambung itu dimakan oleh Hawa, jadilah dia jatuh ke dalam dosa. Serentak dengan itu, naluri untuk berbuat baik, naluri untuk melayani Tuhan tertinggalkan. Lalu pertumbuhan manusia bertumbuh di dalam dosa. Ya kan? Sampai pada puncaknya Allah marah, Allah muak, Allah benci, Allah nggak suka dan Allah menyesal menciptakannya. Sekali dia habiskan dengan air bah. Ternyata dia juga nggak sampai hati. Maka dia menyelamatkannya lewat Nuh. Saudara-saudara, agar manusia ini tidak bolak-balik jatuh ke dalam dosa, tidak bolak-balik melakukan sesuatu yang tidak baik, Allah memberikan kompas. Apa itu kompas bagi manusia dalam perjalanan kehidupannya, dalam hubungannya dengan sesama dan hubungannya dengan Tuhan? Allah memberikan hukum Taurat. Sehingga setiap pelajar sini selalu saya tanya, menurutmu hukum Taurat itu apa? Oh itu kompas aman. Oh iya betul. Kompas atau katakanlah penuntun jalan bagi kita
untuk melakukan perjalanan kehidupan ini, melanjutkan perjalanan kehidupan ini, karena kehadiran kita di sini, kehadiran kita di dunia ini, kita semua adalah musafir yang dalam perjalanan panjang kerohanian kita sedang menuju satu perhentian kekal dengan menghadapi berbagai simpang, berbagai kelok-kelokan, berbagai tantangan. Tentu kita tidak bisa main tabrak saja. Maka Tuhan memberikan aturan. Hal tentang hubunganmu terhadap Tuhanmu, you baca titah pertama sampai titah keempat. Jangan ada Allah lain padamu, jangan berbuat patung pahatan, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, ya kan? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hal hubunganmu dengan sesama manusia, baca yang ke-5 sampai yang ke-10. Hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan menginginkan milik sesamamu, apa itu istrinya, apa itu suaminya, dan sebagainya. Itu yang Allah inginkan. Jadi sesungguhnya Allah sangat menginginkan kita untuk kembali kepada citranya. Coba bayangkan, sekarang saudara-saudara, kita tidak hanya menginginkan barang-barang orang lain. Jangan-jangan ada banyak orang juga menginginkan istri orang lain, ya. Jangan-jangan ada juga wanita-wanita yang menginginkan siapa? Suami orang, bukannya suami orang lain, berondong orang lain juga. Ya kan? Itu kejahatan kan? Dan itu terjadi. Dan itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Apakah manusia ini harus dimusnahkan lagi? Yang terjadi adalah Allah turun dari kekekalannya. Maka dia harus datang untuk melakukan penebusan itu. Maka saudara dan saya adalah ciptaan baru. Dari sinilah Paulus mulai merenung kembali. Sampai segitunya kasih sayang Tuhan itu. Sampai segitunya Allah itu tidak menginginkan kita dalam genggaman iblis. Dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang melawat kita. Sehingga dia datang ke tengah-tengah dunia ini bukan merupakan satu perjalanan wisata, ya kan? Apakah itu wisata rohani atau wisata rohana? Itu tidak ada. Yang Tuhan lakukan adalah perjalanan penebusan, bagaikan seorang pemulung yang membawa goni yang besar, karung yang besar, dia datang mengambil saham. Pernahkah saudara melihat pemulung? Dia mengambil apa? Memeriksa kotoran, mengambilnya. Agar orang yang membuang sampah itu bersih. Saudara pernah bayangkankah bahwa Allah itu lebih daripada tong sampah, pemungut sampah terhadapmu? Maka kalau kita bertemu dengan tukang sampah yang mengambil sampah dari tengah rumah kita, jangan panggil dia sampah, jangan gitu kan? Ya toh? Saya seringkali melihat ada orang kepada tukang sampah itu dengan remehnya, sampah, bah gak bisa sampah keluar, beneran kan? Tapi dia itu pun juga tersenyum karena dia mau membersihkan, ya kan? Jangan panggil dia si sampah. Tapi dia adalah orang yang mau membersihkan, mengambil sampahmu. Jadi coba bayangkan Yesus dengan gini, dia ambil, tak. Setiap hari dia ambil sampahmu. Bahkan sampai dia terseok-seok berjalan begitu. Pernah bayangkan enggak? Pernahkah engkau berimajinasi seperti itu? Pernahkah engkau berimajinasi lalu membayangkan bagaimana dia lebih-lebih daripada tukang sampah yang menurut kita
kita itu adalah sosok yang bau, yang tidak baik. Dan kita ketika lewat dengan dia, kita begini. Lalu kita panggil sampah, kan gitu. Lucu, kita tertawa. Hei sampah, menurutmu apa kau lebih bersih dari dia? Menurutmu apa kau lebih suci dari dia? Menurutmu apa kau lebih hebat dari dia? Tapi yang jelas dia memberikan kebaikan untukmu. Rumahmu tidak bau, lingkunganmu tidak bau, engkau tidak merasa jijik tinggal di rumahmu. Itu jasa siapa? Jasa siapa? Ketika engkau memanggilnya dengan sebutan, coba sama-sama kita panggil. Hei! Coba sekali lagi, 1, 2 ya. Hei, sampah, coba 1, 2 ya. Hei, sekarang ketika dibuka kan udah mulai takut, kita udah mulai malu. Kalau enggak, sampah, nah gitu loh kan. Coba sekali lagi kita, supaya kita merasa tahu bahwa ada banyak sesuatu yang baik yang kita terima. Coba mari dengan lantang, hei sampah. Berani? Sudah tahu nggak bisa berani lagi ya? Jangan lakukan itu. Tidak boleh. Setidaknya dia sudah membantumu dari berbagai penyakit menular. Paling tidak dari polusi udara. Betul ya? Ini perenungan yang harus kita lakukan. Ya kan? Nah, Yesus datang dari kekekalannya. Dan dia datang melakukan bukan perjalanan jarah. Seperti kita, ya kan? Datang, amang pendeta. Oh iya, tanya aku kami dah. Ahai, tanggal nason bulan nason, neng tu Yerusalem pan. Merwo sih, mau? Kok mulai takut? Mau? Itu bukan salah, nggak salah itu. Wisata? Nah, wisata? Apa beda wisata rohani dengan wisata rohana? Hampir nggak ada bedanya ya. Nah, tapi saudara-saudara, nggak apa-apa. Yang penting jangan semuanya bungkus dengan kami mau ke tanah suci, mau ke rumah suci dan sebagainya. Nggak ada itu. Nggak lebih suci Yerusalem dari Depok ini, apalagi dari Samosir Hutagalame. Itu nggak lebih suci itu, karena semua sama-sama diberkati dan dikuduskan oleh Allah. Ketika Allah sudah selesai mencipta, dia melihat dan memberkatinya. Betul? Benar? Iya kan? Apalagi kita orang Batak kan sangat bangga dengan tanah Batak ya. Ninna rohamu anggota no Bataki dan tanah nabadiai. Itu juga tanah yang kudus. Dan posisinya sama di hadapan Tuhan. Sama-sama yang diberkati Tuhan. Nah, dari sinilah kita masuk memahaminya juga. Ternyata saudara-saudara, perjalanan Tuhan datang ke tengah-tengah bumi ini untuk menggugah iman percaya kita. Yang kita sebut-sebut aku percaya. I believe in God. I believe in Jesus Christ. I believe in Roh Kudus gitu. Holy Spirit. Ya kan? Kita percaya ini. Cuman bagaimana kepercayaan kita? Karena Tuhan datang untuk menegaskan kembali hukum kasih, untuk menghidupkan kembali roh Allah yang ada di dalam dirimu. Apa yang menjadikan kita terkendala untuk melakukan hukum kasih? Apa yang menjadikan kita terkendala untuk melakukan kehendak awal dari Allah? Tidak lain tidak bukan ego yang tinggi. Betul? Iri hati. Betul? Ketika kita nyanyikan tadi, kesombongan, iri hati menjelma kembali, itu ya. Kemudian
keinginan untuk kebahagiaan pada diri sendiri dan kelompok, merasa tertekan, dan hal-hal ini yang menjadikan kita sulit berdamai. Sesungguhnya ketahui dan sadarilah bahwa kita yang paling sulit kita lakukan dan kita menangkan adalah ketika kita terlibat perang terhadap diri sendiri. Ya kan? Kalau memerangi orang lain kita gampang atur strategi. Kamu dari kanan, kamu dari kiri, ambil batu, ambil ini, danggur homa, bar. Kan gitu? Tapi kalau engkau sedang berperang dengan dirimu sendiri, disinilah Paulus merasa aku lemah. Aku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Aku melakukan sesuatu yang sangat aku benci. Apa itu? Kedengkian dan sebagainya. Ada banyak orang dengan mempergunakan berkat yang dari Tuhan, dia mau meremehkan orang lain. Ya kan? Ada banyak manusia dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dengan berkat yang dia terima dari Tuhan, tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Dia merasa lebih baik, lebih pantas, lebih harus dipuja dan sebagainya. Saudara, jangan curi kemuliaan Tuhan. Gak ada yang lebih mulia di hadapan kita ini. Sebagaimana Allah menciptakan bumi ini semua diberkati, demikian juga manusia. Tidak satu orang manusia pun yang tidak Tuhan inginkan kehadirannya di bumi ini. Semua Tuhan inginkan. Maka jangan sekali-kali engkau meremehkan sesamamu. Jangan sekali-kali engkau melakukan kebencian terhadap sesamamu. Jangan sekali-kali engkau merasa engkau lebih pantas dari sesamamu. Tidak ada kepantasan yang lebih patut kecuali kalau kita datang pada salibmu. Yesusku berlindung. Bagai saudara-saudara, kita terlibat dalam perang rohani ini. Saudara ketahui dan sadarilah bahwa iblis memutarbalikkan hukum kasih dan dia menawarkan sesuatu sebagaimana yang dia sudah tawarkan kepada Yesus ketika dia membawa Yesus ke puncak gunung. Lihatlah ini saya anugerahkan kepadamu agar engkau, asal engkau mau berlutut kepadaku. Dan godaan itu kembali menjelma dalam postmodern kita sekarang. Benar? Ya kan? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka melihat manusia atau sesama yang terlalu ego. Tetapi itu juga, ketidaksukaan kita itu juga menjadi koreksi bagi kita. Kalau kita tidak suka melihat orang yang egonya sangat tinggi, pertanyaannya adalah apakah kita orang yang tidak egois? Ya kan? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka melihat orang lain tinggi hati. Pertanyaannya adalah apakah kita orang yang ramah? Apakah kita orang yang rendah hati? Betul? Betul kan? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka melihat orang lain tidak tahu berterima kasih atas sesuatu kebaikan yang kita berikan. Pertanyaannya adalah apakah kita adalah orang yang juga tahu berterima kasih? Apakah kita juga adalah orang yang tahu bersyukur? Lihatlah, bahkan sampai di dalam persekutuan orang-orang percaya,
di gereja, persoalanmu di huta, persoalanmu secara pribadi, kadangkala merembes sampai di gereja. Marsoal hamu di arisan marga, pajupang kamu di gereja, namu be. Betul? Kenapa harus sampai ke gereja? Ya, karena kita makan umpan lambung dari si iblis. Ya kan? Dengan pendidikanmu yang lebih baik dan lebih tinggi dari sesama, engkau merasa lebih pantas dari yang lain. Maka apa yang kita lakukan? Paulus melihat, aku sesali dirimu. Aku banyak melakukan sesuatu yang aku benci. Hukum kasih sulit kita lakukan. Hukum dosa dengan senang hati kita hidupi. Maka serentak dengan itu, saudara, bagaimana Paulus menyesali dirinya. Bagaimana Paulus melihat, aduh, tubuhku yang di dalamnya ternyata ada hukum lain. Siapakah yang bisa melepaskan tubuh ini? Maka pesan firman Tuhan hari ini adalah, fokuslah kepada Kristus. Fokus. Hanya dengan fokus engkau boleh memenangkan pertarunganmu. Dan ketika engkau fokus dengan Tuhan, dengan kasih Yesus yang tercurah, engkau akan boleh mengatakan, Tuhan, ajar aku biar aku melakukan kehendak-Mu, walaupun konsekuensinya dunia ini pasti akan membenci kita. Betul? Maka kita akan boleh sama-sama pulang dari sini, nanti sampai di rumah, lalu malam menjelang dan berdoa, lalu coba nyanyikan, pada kaki salib-Mu. Ayo coba kita tenangkan pikiran, tutup matamu, bayangkan Kristus ada di sampingmu, mari kita nyanyikan dengan setengah suara. Pada kaki salib-Mu aku berlindung. Bisa dibantu? Pada 1, 2, ya. Hanya dengan setengah suara. Salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan. Sesali dosamu. Hanya dengan penyesalan kau boleh mencintai hukum Tuhan. Ayo mari sekali lagi pejamkan matamu dan bayangkan Kristus ada di sampingmu. Pada kaki salib-Mu kita nyanyikan dengan setengah suara.
musik, coba ambil waktu 1 menit merenungi dirimu. Lihatlah betapa sombongnya engkau. Lihatlah betapa angkuhnya engkau, saudara-saudara. Lihatlah Yesus bagaikan seorang pemungut sampah. Dia ambil kebobrokan, dia ambil kebusukanmu. Lalu bersama dengan Paulus kita boleh katakan, aku seringkali melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, sesuatu yang aku tidak yang sangat aku benci. Aku makan umpan iblis. Sepulang dari sini, fokuslah kepada Tuhan.